Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Lur, dan sambung yang tadi habis mapas noken as, dan kronologinya seperti itu ya. Jadi penuh liku-liku atau dengan sabar dan penuh proses ya. Jadi nanti ini pada intinya aja tentang pada noken as, khususnya papasan buat yang bore up maupun standar. Jadi kali ini Moto Bejo mau membahas noken as yang habis di bore up ya, dan ini headnya, dan ini bekas R66 ya Lur, bekasnya ada ya, karena ini dapat paket ya Lur. Jadi saya dapat paket dikirim sebendel dan itu kardusnya ya. Jadi pada intinya ini disuruh mapas noken as ya Lur, karena sebelumnya pakai noken as standar, dan kita mau ngasih tahu atau bukan mengguru ya, jadi bukan seolah paling jago, karena kalau noken as itu harus nyari terus atau sampai enak lah, biar ketemu pada motor itu, biar karakternya biar pas ya Lur. Jadi permasalahannya nanti bila sobat YouTube ingin beli part racing atau mau yang mau mapas, kali ini khusus yang mau mapas ya. Jadi ini dengan cara saya, dan mungkin bila sangat lanjang tolong maafkan ya Lur. Sekali lagi ini lanjut yang tadi sore, dan kita lanjut langsung pada intinya aja. Dan ini kita kasih tahu jadi biar sobat YouTube mau pakai CR66 biar enak, dan yang pasti starter biar kuat ya Lur. Dan nanti kita kasih bocor-bocoran karena sepengalaman saya ini Lur. Jadi nanti kita kasih tahu langsung, jadi semana papasan yang saya papas dan senemunya saya. Nanti bukannya menggurui, sekali lagi ini khusus motor Yamaha NMAX yang jenis VVI, yang semuanya ya, jadi Aerox maupun motor MX atau R15, yang pasti pada jenisnya yang model VVI atau yang model ini ya, ada kebanggaan di Yamaha sendiri, atau buat di atas 6000 atau 7000 ke atas. Ini yang di tengah ini buat nos lah kasarnya lah. Jadi kebanggaan di noken as jenis VVI, yang jenis NMAX maupun Aerox maupun sejenisnya. Jadi ini yang standar ya Lur, dan itu head juga Aerox atau NMAX. Saya dapat kiriman juga masih porting standar Lur, nanti mau di porting. Dan ini kerjaan disuruh hanya bagian head aja Lur, dan yang pasti ini ya yang dapat paket buat yang CR66. Pada masalahnya dan solusinya kita kasih tahu langsung saja Lur. Oke, kita data sebelumnya udah kita catat terlebih dahulu, jadi sobat YouTube bisa diukur pakai Sigmat sobat YouTube. Jadi kalau hitungan cara cepat aja Lur, jadi kalau umpamanya pinggang yang dari standar lift itu saya ngitungnya seperti ini aja ya. Jadi kalau yang X pinggangnya 25 ya, dan hasilnya ini di tengah ya, bisa hasil 4,5 karena liftnya 29,5 ya. Bisa dihitung dari 25 ke 29,5 hasilnya 4,5 mili ya. Oke, itu bagian X. Ini pinggang STD ya, ini pinggang dan lift. Jadi ini liftnya nih, hitungan saya seperti itu. Dan yang di VVA atau VVI dari pinggangnya 28 dan liftnya 32,5, itu menurut Sigmat begini ya, Sigmat ala saya, karena
nggak pakai lebih 0, sekian karena ini Sigmat Muraja, dan boleh dicoba sobat YouTube di rumah, diukur model jenis Yamaha NMAX atau Aerox. Jadi saya pakai hitungan yang Sigmat saya seperti ini. Langsung lanjut ke tadi ya, kalau VVI yang NMAX ini tadi standarnya 28, 32,5 dan hasilnya 4,5. jadi ini mirip ya, mirip dengan yang X 4,5 dan 4,5 hasilnya ya lho. Dan yang in, jadi ini yang in malah rendah ya, 28, liftnya 32, nggak pakai 0,5. jadi hasilnya dari 28 ke 32 itu hasilnya 4 mili ya. Kayak lagi ini 4 mili, tapi kenapa yang VVI 4,5 dan yang X 4,5? Oke, mungkin ini menurut saya ya. Jadi kalau buat motor standar NMAX atau Aerox, biasanya kalau di bawah enaknya emang model bahan camnya dari X ini yang kita kenalin dulu ya. Jadi kalau bahan NMAX yang kurus itu yang X ini ya, yang bagian dekat leher. Nah ini lebih kurus, makanya pinggangnya ukuran 25 dan liftnya ukuran 29,5. dan yang in ini pinggangnya 28 sama ini, tapi liftnya 32,5. dan kalau yang VVI yang 32,5, yang ini 32, salah lur, yang ini 32 liftnya, dan yang VVI atau yang tengah atau kebanggaan di Yamaha buat di atas 7.000 atau 6.000 ke atas, ini yang di tengah ya. Jadi nanti ada pendorong di sistem headnya, itu ada pendorong ini buat dorong ini ya, ini buat dorong ke sini lur. Ketika di atas 7.000 dia bekerja ya, atau 6.000 ke atas, makanya itu pakai yang VVI. Oke, mungkin itu udah jelas ya pada umum standar. Jadi menurut saya seperti itu. Kalau yang di bawah kurus, yang di atas gembot. Tapi jangan buat pedoman ya, karena noken as kurus belum tentu durasi kecil, atau noken as gendut atau gembot durasi gede. Jadi tergantung titik sentuh atau ramnya atau titik sentuh awalnya. Menurut saya seperti itu. Oke, nanti ini enggak kita ukur pakai Sigmat, udah kita jelaskan, yang pasti udah pada kita kita catat. Jadi intinya ini 28 ya, boleh dicek. Jadi intinya mungkin kurang 0 sekian atau lebih kurang 0 sekian, tapi intinya itu saja dulu biar cara cepat aja atau cara saya. Oke, lanjut yang noken as langsung ini ya. Jadi ini noken as yang udah saya papas. Jadi hasilnya seperti ini bentuknya lur. Kita papas berapa nanti kita kasih tahu. Dan buat yang biar bisa di starter gampang juga kita kasih tahu, atau yang mau mengikutin atau pengen belajar mapas nggak apa-apa, dengan harus kegagalan, dan yang pasti nanti kalau ingin bisa pasti bisa. Dan saya juga masih belajar lur, dan jadinya seperti ini ya lur, hanya sekilas seperti standar tapi saya papas lur. Oke, langsung saja kita ukur dan kita catat, dan berapa pinggang berapa dan lift berapa pada di yang udah dipapas ya lur. Oke, langsung saja kita catat lur, kita garis saja ini, lalu kita tulis X, samain yang dari atas VVI dan in. Hasil di sini di tengah, pokoknya seperti yang di atas ya, tinggal nanti kita catat.
Oke, kalau tadi ini dari X, kita tulis dari X dulu, kita ukur dari yang X dulu. X in VVI ya. Kita ukur lur. Ini hasil papasan ala dewek dan cara belajar aja lur. Nah ini pinggangnya. Oke lur, kelihatan nggak lur? 23 ya lur, kita hitung 23 lur, lalu kita catat lur, kita hitung liftnya lur, takut dibilang menggurui, jadi kita hanya mekanik otodidak begini aja lur. Kelihatan nggak lur? 28,5 lur. Lalu kita yang VVI, jadi berapa nanti hasil yang dipapas dan yang harus dipapas berapa ya, lur. Kelihatan nggak lur? Kelihatan nggak lur? 26 lur, dan lift yes 31,5. Jadi leher pinggangnya 26 dan 31,5. Lalu kita lihat innya ya, yang paling ujung kita ukur dulu. Ini sangat oke, 26 sama ya, 26, dan liftnya kira-kira berapa? 31 aja lur. Oke, 31, 26 dan 31 saja. Dan kita kalau dari pinggang 23 ke 28,5 hasilnya berarti hitung dari 23 lur sampai 28,5, 23, 24, 25, 26, 27, 28,5. Jadi hitungnya gini aja, 1, 2, 3, 4, 5 setengah, jadi 5 setengah lur, 5,5 maksudnya. Dan sama ya, yang VVI 26 31,5 hitung dari 26 aja gimana itu, dan hasilnya sama ya. Nah jadi belum tentu pinggang atau model gembot kalau dihitung pakai busur atau dial, dan ini dengan cara sigma dulu lur. Lalu kita yang bawah 26 sampai 31. Jadi kalau 26 31 berapa ya? Itu 2 3 4 5. Oke. Jadi 5 ya lur. Jadi ini hasilnya ya lur. Jadi hasilnya yang tengah ini ya. Nih. Dari pinggang 25 saya pakai 23, dari pinggang 28 kita pakai atau saya pakai 26 dan in 26. Jadi ini saya papas 2 mili ya pinggangnya, 2 mili dan liftnya turun dari 29,5 menjadi 28,5 dan dari 32 menjadi 31,5 dan dari 26 jadi 31, dan hasilnya seperti ini ya. Ini hasilnya loh, hasilnya dengan cara saya nih hasilnya. Ini yang standar 4,5 sekian, dan ini yang 5,5, jadi hanya naik semili ya lur.
maksudnya nambahnya semili dari pinggang, hasilnya tambahnya semili saja. Oke, itu udah jelas ya, tadi udah kita hitung dengan sigmat saya, sigmat ala kadarnya, dan itu cuman saya papas itu hasilnya jadi segini ya lur. Jadi jangan banyak-banyak karena buat harian, dan yang pasti biar motor bisa starter dan enak ya lur, jangan terlalu ekstrim. Oke, langsung saja. Jadi biar motor atau noken as di motor ini biar halus dan gampang hidup, langsung saja kita kasih tahu. Dan ini yang udah hasil dipapas seperti ini, lalu kita tes dipasang di head yang mau dipasang ya, atau kita mau pasang buat yang motor bore up 66 ya lur. Rada ribet nih lur masangnya, ditekan dulu lur yang buat VVI, lalu kita masukkan noken asnya lur. Ini buat mau ngelihat overlapnya, jadi perbedaannya nanti kita kasih tahu yang standar dan yang baru dipapas lur. Oke, nah lalu di setel, nih udah kita setel ya lur, kelihatan bagian ini yang terbuka atau yang belum kebuka masih tinggi, dan ini udah yang kita setel rata dulu ya lur. Jadi setel rata atau main dikit lah, 02 atau 03, ini yang tahu perasaan yang megang, kalau yang nggak megang mungkin dikira menggurui. Jadi intinya ini real ya. Dan kalau mau ngetes lebih pasti, biasanya kalau habis mapas ngetesnya satu-satu ya lur. Kalau cara saya seperti itu. Jadi kalau udah dimasukin satu, mau ngelihat atau ramnya biar halus, titik sentuhnya harus ada ya, atau ramnya harus pakai, atau biar motor halus. Nah seperti ini dari mata ini ya, dari titik ini topnya ya lur, dilihat topnya, lalu kita tekan ke sini ke arah jarum jam. Nah titik sentuh awal ini yang menentukan harus ada atau biar motor halus. Kalau buat ke X lebih condong banyak titik sentuhnya, maksudnya lebih agak jauh, pokoknya patokan dari pen pelatuk, dan ini sesudah atau lewatin dikit. Nah biar nanti angka durasinya ketahuan, jadi kalau yang nyentuh dulu biasanya lebih tinggi durasinya ya lur. Nah kalau udah begini, nih kelihatan nih titik sentuhnya ada di dua mata atau satu mata setengah, dikasih ram ya lur, atau biar motor halus nggak kasar ya lur. Nah ini udah ada nih. Oke, kita langsung coba pasang yang ini ya, yang X aja langsung. Jadi buat ngelihat hasil permasalahannya pada yang habis dipapas ya lur, kita langsung cek dulu, pasang langsung ya lur. Bismillah tawassalah. Oke, udah kepasang ya lur, kita coba cek top keduanya ya lur, atau kita mau lihat hasil papasannya. Oke, udah terlihat sekarang yang X. Bautnya yang belum saya setel nih masih standar, tuh kelihatan mangkang, nih tadinya standar, dan ini udah kita setel, kita press atau kurang dari 01, 02, 05 lah maksimalnya. Lalu kita ramnya kita lihat juga, titik sentuhnya harus biar ada lur.
Kalau umpamanya nggak ada, tapi kalau rata di circle-nya masih bisa juga. Nanti kalau buat starter biasanya agak berat, tapi harus diakalin dari dekompresi ya lur. Dan kita puter lur, kira-kira topnya semana ya lur. Berat lur, R-nya 4 lur. Aduh, Haji Giling. Oke, nih ya hasilnya seperti itu. Kisaran yang pasti kita lihat di topnya dulu, dipastikan biar tanpa harus dimainin atau gear centric racing, diusahakan topnya biar lurus dan diusahakan klepnya juga harus kebuka dua-duanya ya. Ini enggak saya bersihkan karena buat ngelihat diameter sernya. Kalau ini motor buat ser 66 ya lur. Tuh kelihatan. Boleh dicek sobat YouTube bila mau ngelihat top kedua NMAX. Biasanya ngangkatnya 0, sekian ya, sangat rendah dan sangat nggak kelihatan. Kalau menurut mata saya nggak kelihatan, dan ini udah kelihatan, udah 1 mili lebih ya, dikit ada nih, tergantung dari profil camnya. Jadi belum tentu cam atau nokon as yang bukaan berapa pada di overlapnya itu belum tentu, tergantung seni tangannya. Jadi ini seperti ini hasilnya lur. Kalau begini mungkin kelihatan ya lur, nggak begitu kelihatan ya. Oke, kita gelapkan dulu, mungkin kelihatan. Oh iya kelihatan lur no. Nah udah kelihatan, yang satu ketutup, bukanya sangat rendah kalau yang standar. Mungkin nih karena udah dipapas jadi nggak kelihatan. Jadi intinya kalau mau sobat YouTube ngetes tanpa dipapas di rumah, pasti hanya kelihatan sangat ini ya, sangat rendah atau 0 sekian lah. Kita buka dulu lur, kita mau lihat buat sobat YouTube yang ingin starternya atau mau biar gampang bila habis papas. Jadi dekompresinya kita kasih tahu caranya, cukup mudah ya lur. Kita mau buka dulu karena prosesnya emang rada ini ya lur, karena aduh nih, lalu ditekan aja lur. Oke, ini yang tadi ya, alhamdulillah udah kita cek dan overlapnya udah lumayan, dan nanti kita langsung kirim headnya dan tinggal nyekir. Dan kalau mau enak fair clap emang biar lebih nyaman karena takut floating, tapi menurut saya cukup lah standar juga. Tapi kalau mau enak ya emang harus digituin. Sekali lagi buat yang mau starter nih, jadi penting ini. Jadi kalau aslinya ada lubang dekompres ini atau yang ini ya, buat nah di sini nih sangat penting nih cara kerja dekompresi. Tapi nanti agak suaranya kadang-kadang bunyi ya atau rada kasar karena ada dekompresi. Dan ini udah dipapas yang lumayan 2 milian, jadi ini harus dipapas ya nih. Jadi ini harus dipapas. Kalau di standar kan kelihatan nggak ini ya, posisinya dalam ya, kelihatan kan lur. Nanti ketika kebuka ini buat buka klep biar kompresi berkurang, jadi biar starter bisa begini.
dia lebih di atasnya standar ya. Ini yang standar, contohnya seperti ini. Dan kalau yang udah dipapas 2 mili, jadi ini masih nongol ya lur di sini. Di sini masih nongol. Nah, kita nanti ini kita papas pakai gerinda apapun maupun pakai apa, yang pasti dipapas biar posisinya ada di bawah ini, bekas papasan biar nggak ngempos ya lur. Jadi nanti masih bisa digunakan pakai dekompresi ketika buat share gede atau 66 masih bisa kepakai ya lur. Ini dipapas kisaran semili, nggak apa-apa, langsung pasang aja. Jadi itu saja mungkin ya, bila sangat lancang tolong dimaafkan. Jadi ini hanya buat yang mau mengikutin atau mau biar tahu tentang noken as yang jenis PVI itu saja, dan mungkin agak begitu ribet karena saya hanya dengan cara cepat dan nggak di dial atau busur. Ini hanya kira-kira dengan khidmat saya seperti itu. Dan sekali lagi ini awas buat papas noken as Yamaha NMAX dan semua jenis PVI yang CHR 66 maupun standar ya. Jadi itu saja, dan sebelumnya banyak-banyak terima kasih yang udah nonton channel Tobejo, dan saya ucapkan juga buat teman-temannya, yang utama banget saudaranya, yang utama banget saudaranya, biar berkah dan sukses selalu. Tobejo 81, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.